23 dikatakan, siapa, Yesus sendiri yang mengatakan, siapa tidak mengumpulkan bersama-sama dengan aku, dia melawan aku. Jadi, apabila saat ini Anda tidak bersama-sama dengan Yesus, mengumpulkan semua orang yang sudah tercerai-berai, yang jauh dari Tuhan, Anda pada saat yang sama, otomatis Anda adalah pengikutnya iblis. Jadi kita tahu, pada saat Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada akhir CLP, di mana Anda membuat janji, ingat nggak? Saya sudah sediakan ini. Nih, janji ini, kartu covenant Anda, di mana Anda bilang, saya janji mau menjadi pengikut Yesus, harus Anda lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau Anda tidak 100% untuk Tuhan, meskipun hanya 99,9%, Tuhan tidak mau menerima yang 0,1% itu. Otomatis Anda, tanpa Anda sadari, Anda adalah pengikut iblis. Itu pun sangat mengejutkan saya pada waktu saya menyadari akan hal itu. Jadi sekarang bukan saatnya kita main-main. 100% buat Tuhan atau tidak sama sekali. Artinya 100% itu apakah kita selalu harus doa-doa kepada Tuhan, terus menyendiri, lebih baik masuk biara saja? Enggak. Tuhan tidak mengatakan itu. Apapun yang engkau lakukan, apapun, Anda bekerja di kantor, apapun yang Anda lakukan, janganlah Anda melakukan itu. Anda tidak melakukannya itu untuk orang, karena Anda melakukan itu untuk Allah. Dalam Kolose 3 ayat 23. Jadi apapun yang Anda lakukan, fokus untuk Tuhan. Jadi berarti Anda sungguh-sungguh bekerja untuk Tuhan. Sekarang kita lihat situasi dunia pada saat ini. Banyak orang yang sikapnya adalah lu, gua, individualistis. Kita tidak memperhatikan, tidak mempedulikan orang lain. Dan ini sangat berat pengaruhnya di dalam keluarga. Di mana keluarga yang seharusnya saling memperhatikan satu sama lain, tapi kalau mulai memikirkan diri sendiri, tentu saja terjadilah perpecahan. Kalau keluarga yang pecah, berantakan, kita semua akhirnya apa yang terjadi? Semuanya dicaplok oleh setan ini tadi. Jadi itulah sebabnya Yesus memperhatikan dan melihat ini semua. Kita lihat lagi, consumerism. Kita lihat, semua orang berlomba-lomba mencari barang-barang yang branded, yang bagus. Sebab orang mengira bahwa dengan menata diri sebaik mungkin, itu kita dianggap oleh orang lain sebagai orang yang sukses. Pernah saya di kantor, ketemu seorang teman, dan dia bilang sama saya, Tris, kamu tahu nggak, si A itu luar biasa, hebat loh dia. Apa hebatnya? Rumahnya magrong, besar sekali, mobilnya 4, semuanya yang tipenya yang hebat-hebat. Ada Mercy-nya, ada BMW, dan sebagainya. Luar biasa, anaknya sekolah semuanya di luar negeri. Saya cuma mikir, oh itukah yang dinamakan orang sukses? Itukah apabila kita punya harta banyak, luar biasa, pakaian mewah, barang-barang branded, itukah yang namanya sukses? Dan bukankah ini semua kalau
orang mengejar itu, apa yang terjadi? Semua orang berlomba-lomba mencari itu. Dan sekarang kalau kita lihat bagaimana situasi di sekitar kita. Kemiskinan masih ada di mana-mana. Orang-orang yang miskin, kadang-kadang kita tahu bahwa mereka juga beriman. Tetapi sampai di mana kekuatan iman mereka kalau hanya untuk mengisi perutnya aja tidak cukup. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mulai mencuri. Atau terjadilah pelacuran di mana-mana. Atau gigolo buat yang laki-laki. Melihat ini semua, apakah Tuhan Yesus bisa tinggal diam? Tentu saja tidak. Banyak orang yang karena kemiskinan yang begitu besar, yang nggak tahan dengan segala penderitaan, apa yang terjadi? Mereka bisa bunuh diri. Banyak orang yang tidak selamat. Padahal Tuhan datang bilang, aku datang untuk memberikan kepada kamu segala apa yang engkau butuhkan. Bukankah Yesus mati di kayu salib? Di situ ada nilai pertukaran. Aku mati supaya engkau hidup. Aku ini menanggung semua kemiskinan agar engkau bisa memperoleh kekayaan yang dimiliki oleh Bapa di surga. Tuhan Yesus datang untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Dan pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, terjadilah pertempuran yang luar biasa antara Yesus dan setan dengan segala bala tentaranya. Dan kemenangan sudah diraih oleh Yesus. Kita bisa baca itu di Kolose 3. Sampai saat ini kita terus berusaha, kita sebagai orang-orang yang mengikut Yesus. Tuhan Yesus ingin memperlengkapi kita semua, ingin mengajarin kita bagaimana bisa memerangi kuasa-kuasa kegelapan ini yang mempengaruhi manusia begitu kuatnya, sedangkan manusia sendiri tidak menyadari akan hal itu. Yesus datang untuk memberikan keselamatan, tapi orang-orang tidak sadar akan hal itu. Bahkan kita sebagai anak-anak Allah pun kadang-kadang kita tidak menyadari hal itu. Sekarang, semua orang harus sadar bahwa dia ada di dunia ini untuk perang. Bagaimana cara perangnya? Dengan menaklukkan seluruh hati, pikiran, dan jiwa kemanusiaan kita kepada Allah. Dan terutama kita yang ada di dalam Couples for Christ, kita bergabung bersama Yesus, kita serahkan semua kemampuan kita, hati kita, pikiran, seluruh roh jiwa kita kepada Yesus. Dan evangelisasi atau penginjilan ini adalah peperangan rohani. Di dalam Efesus 6 ayat 12 kita baca, karena perjuangan kita ini bukanlah melawan darah daging. Kalau kita musuh kita itu kelihatan, kita bacok pakai pisau, pakai golok, orang itu bisa mati. Tapi musuh kita itu enggak kelihatan. Tidak kelihatan. Jadi bagaimana? Kita harus punya senjata yang juga tidak kelihatan. Tuhan akan melengkapi kita semua. Senjata-senjata dan sarana-sarana untuk perlindungan, untuk menyerang, untuk bertahan, itu sudah disediakan untuk kita. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Dan Tuhan menyediakan sarananya untuk melindungi kita, untuk menyerang, dan untuk bertahan. Dan semuanya itu apa? Juga bukan kelihatan pakai pisau atau pakai golok dan sebagainya. Enggak.
Memang kami masih hidup di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng, mematahkan setiap siasat orang, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Dan kami akan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah sekarang, senjata rohani itu apa aja? Tuhan memberikan senjata rohani yang untuk kita sanggup bertahan. Ini, nomor 1, komitmen kita kepada Kristus. Ya, next. Komitmen kita, janji kita, ikrar kita, ini di kartu janji ini. Ini adalah sungguh-sungguh harus kita pegang. Karena ini seakan-akan kartu janji, ini seakan-akan kontrak mati. Kita serahkan kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar mengikuti apa yang Tuhan inginkan melalui kitab sucinya, kita akan hidup di dalam kebenaran, di dalam kemurnian, dan di dalam kekudusan. Itulah yang membuat kita sanggup bertahan dari segala macam serangan kuasa gelap ini. Yang kedua, kita lakukan pelayanan yang melayani Tuhan dengan pelayanan yang sejati, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Motivasi kita dalam melakukan pelayanan harus sungguh-sungguh murni. Jadi bukan untuk kemuliaan diri. Wah, saya melayani, saya hebat, dilihat orang. Bukan itu. Motivasinya hanya satu, memuliakan Tuhan dengan seluruh apa yang ada pada kita. Yang berikutnya, kita harus rendah hati. Sikap rendah hati itu harus dimiliki oleh semua anak-anak Tuhan. Dan terutama kita sebagai member Couples for Christ, kita harus rendah hati. Karena dengan rendah hati kita bisa menghancurkan kesombongan. Setan gagal karena dia sombong, ingin menyamai Allah. Janganlah kita jatuh di dalam kesombongan yang sama. Kita harus lawannya rendah hati. Dan masalahnya rendah hati ini bukan sesuatu yang kita bisa cari dan kita bisa dapatkan begitu. Rendah hati bisa kita peroleh dengan pelayanan yang sungguh-sungguh tersembunyi, yang tidak dilihat orang, yang tidak mendapatkan pujian. Hati kita seakan-akan menjerit di dalam pelayanan yang kalau orang-orang lain tidak mengapresiasi kita. Tapi jangan takut, Tuhan melihat pelayanan yang sejati yang kita berikan kepada Tuhan, memberikan kepada kita karunia untuk bisa rendah hati. Next. Semangat yang tinggi. Fokus kepada tujuan kita. Hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Seperti kata Paulus, hidupku sudah bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Dengan adanya kesadaran akan hal itu, kita akan selalu mempunyai semangat yang tinggi, karena kita selalu akan mencari apa kehendak Kristus di dalam hal ini. Selamatkanlah semua anak-anak di dunia ini. Semua orang harus selamat. Kristus sudah tidak ada di dunia ini. Itulah memakai kita sebagai tangan dan kaki Tuhan untuk pergi menjangkau semua orang yang jauh dari Tuhan. Oke, next. Sabda Allah, firman Tuhan, ini termasuk yang paling ofensif
dari semua senjata Allah yang nanti akan saya jelaskan di belakang. Sabda Allah adalah pedang roh. Firman Tuhan mengatakan, pedang roh, firman Allah. Di dalam CLP, kita menyampaikan firman Tuhan, dan di dalam pengajaran maupun dalam grup diskusi, nanti di lembar pesertanya, kalau seandainya Anda bisa ketemu, mungkin nanti dalam CLP bisa ditampilkan, selalu ada ayat-ayat yang harus kita renungkan. Ayat-ayat itu penting sekali. Sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang Kristiani, kita tidak bisa hidup tanpa firman Allah. Firman Allah ada perlindungan kita. Firman Allah adalah senjata kita. Nanti di belakang saya akan jelaskan bagaimana kita memakai firman Allah itu sebagai perlindungan dan senjata kita. Sebab Injil yang kami beritakan, kata firman Tuhan, bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Jadi kalau Anda baca firman Tuhan, itu enggak seperti kalau Anda baca koran atau baca majalah. Enggak. Majalah, koran itu kosong. Tetapi firman Allah adalah benih kuasa Allah di dalam firman itu. Yang begitu Anda baca, meskipun hanya baca aja, belum merenungkan, belum menyerapkan di dalam hati, baru baca Allah, itu adalah suatu benih yang tumbuh di hati Anda. Dan itu nanti akan tumbuh dan selalu akan melindungi dan mengingatkan Anda akan firman Allah itu. Dia punya kuasa di dalam firman itu. Karena itu, jangan sampai tidak baca kitab suci. Ya. Next. Sebagai perlindungan, sebagai senjata juga, karunia-karunia Allah diberikan kepada kita melalui hadirnya Roh Kudus. Pada saat Anda dibaptis, disebut dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus sudah hadir di situ dengan karunia-karunia-Nya. Kita tahu ada karunia yang untuk diri sendiri di dalam Yesaya 11 ayat 2. Yang 7 sabta karunia. Itu adalah karunia untuk diri sendiri. Artinya kita diberi roh kebijaksanaan, roh pengenalan akan Allah, roh takut akan Allah, dan sebagainya, ada 7. Kita juga Roh Kudus hadir secara baru pada saat kita dibaptis di dalam roh. Roh Kudus datang tidak dengan tangan kosong. Dia membawa hadiah-hadiah. Di situ Anda bisa baca, karunia berkata dengan hikmat, karunia berkata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak di situ. Saya tentu saja tidak dapat menjelaskan ini satu persatu. Hanya saya ambil sepotong satu-satu saja. Karunia berkata dengan hikmat. Kalau Anda dikuasai dengan Roh Kudus, dalam mengerjakan apapun pekerjaan di kantor misalkan, yang banyak saya alami, saya selalu bilang sama Roh Kudus, kuasai saya dengan roh hikmat-Mu. Pada waktu saya mengalami banyak masalah, kadang-kadang ada masalah yang saya tidak bisa pecahkan. Tiba-tiba, gimana ini caranya ya? Muncul. Roh Kudus memberikan jalan keluar dan menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Di dalam rapat sekalipun. Kadang-kadang ada masalah yang begitu pelik, tidak tahu jalan keluarnya. Roh Kudus memberikan karunia hikmat. Karunia penyembuhan. Karunia penyembuhan tidak akan ada gunanya kalau Anda tidak melayani. Anda datang ke orang sakit, tumpangkan tangan di atasnya, dan berdoa di dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Anda akan kaget.
bahwa orang itu bisa sembuh hanya karena doa, Anda doa dan menumpangkan tangan. Itu bukan pekerjaan kita. Karunia-karunia itu semuanya adalah hadiah. Hadiah dari Allah yang memberikan kepada kita kemampuan khusus pada suatu saat tertentu. Tujuannya apa? Tidak lain hanya untuk memuliakan Tuhan. Karunia itulah tanda bahwa Allah hadir saat itu. Di saat Anda berdoa untuk seseorang. Seperti misalkan karunia mujizat. Apakah kita bisa membuat mujizat? Enggak bisa. Enggak bisa kita bikin mujizat. Allah lah yang memberikan mujizat. Tapi Allah memakai Anda pada saat itu mendoakan orang yang lumpuh. Bagaimana Anda bisa kaget pada saat Anda membantu orang yang lumpuh dalam nama Yesus jalan. Orang itu berjalan. Orang itu kaget. Kita pun kaget. Saya kaget. Loh kok bisa? Hanya menumpangkan tangan dan meminta orang itu berjalan. Di dalam nama Yesus jalan. Orang itu berjalan. Itu hanya tanda bahwa Allah hadir saat itu bersama Anda dalam menyembuhkan orang itu. Karunia-karunia ini diberikan, diturunkan ke atas, dari atas kepada Anda pada saat Anda melayani Tuhan. Mengajar. Saya dulu orangnya sangat pemalu dan minder. Saya nggak bisa. Saya juga sebagai seorang guru, saya diminta untuk mengajar. Berhadapan dengan murid SMA di Saint Louis, laki-laki besar-besar, saya sudah takut, saya nggak bisa mengajar. Takut saya, minder sekali. Dan anak laki-laki itu beringas-beringas gitu. Akhirnya, meskipun saya lulusan IKIP, saya tidak mau menjadi guru. Enggak, saya takut. Enggak berani. Tapi Tuhan tetap karena dianggap saya bisa mengajar. Akhirnya saya mengajar juga di dalam komunitas. Itulah yang saya herankan. Tuhan bekerja dengan saya sampai bilang, Tuhan kemana saya bisa lari? Saya nggak bisa lari daripadamu. Saya lari ke sana, engkau menangkap saya. Dan akhirnya kembali lagi. Tapi Tuhan bilang, jangan takut. Aku menyertaimu. Dan itulah yang membuat saya berani. Karena saya percaya Tuhan menyertai saya. Amin. Oke, next. Inilah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau Anda baca di Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Saya bacakan. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Ini Anda bisa lihat gambarnya itu, baju sirah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Jadi seluruh perlengkapan senjata Allah, kalau dibayangkan karena murid-murid Yesus dalam menggambarkan seorang prajurit tentara Kristus adalah seperti seorang tentara di zaman Romawi. Itu ketopong keselamatan, helm, perisai iman,
terus pakai baju sirah, ikat pinggang, pakai kasut, pakai bawa pedang. Itu seperti gambarnya itu. Dan sekarang saya ingin jelaskan satu-satu. Ikat pinggang kebenaran. Jadi ini semua peralatan ini adalah peralatan rohani, bukan secara fisik kelihatan seperti barangnya. Jadi saya minta imajinasikan bahwa Anda mengenakan itu semua. Ikat pinggang kebenaran. Saya jadi mikir, ikat pinggang gunanya apa ya? Kok kebenaran? Ternyata ikat pinggang, seorang tentara harus memakai ikat pinggang. Untuk apa ikat pinggang itu? Karena ikat pinggang itu menopang seluruh tubuh orang itu. Postur orang itu menjadi gagah dan bisa berdiri dengan tegak kalau dia pakai ikat pinggang. Dan kemudian saya sadari, saya pernah sakit tulang belakang di sini. Sehingga saya buat jalan aja sakit dan membongkok-bongkok. Dan kalau saya agak bongkok, sakitnya nggak seberapa terasa. Oh, pantesan. Ada orang yang bongkok sekali. Di dalam Injil pun ada. Itu karena dia tulang belakangnya sakit. Jadi dia merasa kurang sakit kalau dia membongkokkan badan. Akhirnya keterusan, dia jadi bongkok. Dan untuk menghindari kebongkokan itu, harus pakai ikat pinggang yang keras. Ikat pinggangnya harus benar-benar keras, mengikat perut kita, melindungi perut kita, dan terutama melindungi tulang belakang kita. Dan orang baru bisa berdiri tegak. Dan apa yang dia anggap ikat pinggang? Kebenaran. Kebenaran itu tidak lain daripada firman Allah sendiri. Tidak lain adalah Yesus sendiri. Yesus pun mengatakan, akulah kebenaran, jalan kebenaran dan hidup. Itu kita pakai untuk menguatkan tubuh kita secara fisik dan seluruh kehidupan kita, roh, jiwa, dan tubuh kita agar tetap bisa tegak berdiri setelah waktu menghadapi peperangan maupun setelahnya, kita tetap siap sedia dengan gagah. Ya. Dan itulah kebenaran firman Tuhan Yesus sendiri. Oke, next. Baju sirah keadilan. Baju sirah ini apa? Lihat itu. Baju sirah ini untuk melindungi jantung kita, melindungi hati kita. Bukankah hati kita yang membuat kita hidup? Apa yang keluar kita katakan keluar dari hati kita. Apa yang kita lakukan keluar dari hati kita. Itu pun harus berdasarkan firman Tuhan, kebenaran Allah. Allah Bapa adalah Allah yang adil. Dan dia tidak akan membiarkan orang yang berdosa terus-menerus melakukan kedosaannya. Singkirkanlah kejahatan dari hidup kita. Pakailah baju sirah rohani, yaitu keadilan Allah. Bila setan tidak berhasil untuk menipu kita, dia akan coba-coba menghujani kita dengan segala macam tipuan, baik melalui pikiran, melalui perbuatan, bujukan-bujukan. Hati kita jika teguh, terlindungi oleh baju sirah keadilan Allah, kita akan mampu bertahan, menghindarkan godaan dosa. Oke, next. Kasut gelap tuh nggak jelas. Kasut Injil damai sejahtera, itu perlindungan kaki kita. Kita dipakai untuk bisa mewartakan Injil. Kita nggak boleh bermalas-malas. Injil damai sejahtera harus kita wartakan. Jadi kita diminta bekerja keras, berjalan, menjangkau orang-orang itu. Dan kalau kaki kita nggak pakai kasut, tentu saja kaki kita sakit. Dan kalau kaki kita sakit, kita nggak bisa jalan. Karena itu Tuhan memberikan kasut. Yaitu apa? Keinginan untuk mewartakan Injil damai sejahtera. Kita nggak akan enak-enakan merasa bahwa kita dengan ya cukuplah asal kita nggak jahat sama orang lain, cukup.
Kita nggak perlulah ngoyo-ngoyo bawa Injil kepada orang-orang, nggak usah. Jangan fanatik. Tidak bisa. Tuhan menghendaki agar semua orang diselamatkan. Dan itulah yang Tuhan inginkan dari kita anak-anaknya. Sebetulnya kalau Anda pikir, Yesus itu apakah nggak mampu menyelamatkan dunia ini? Oh, mampu banget. Mampu banget. Ingat pada waktu Yesus dibujuk oleh setan, dinaikkan di atas bubungan yang paling tinggi, setan bilang, lihatlah ini kerajaan dunia. Akan aku berikan kepadamu, asal engkau menyembah kepadaku. Sebentar saja, aku akan berikan. Memang, seluruh dunia ini memang akan menjadi miliknya Yesus. Tapi bukan dengan cara itu. Yesus menyerahkan gerejanya. Yesus menyerahkan anak-anaknya untuk berjuang, untuk menyelamatkan itu. Yesus memberikan kepada kita kesempatan untuk melayani Dia, untuk menyelamatkan anak-anak dunia ini yang tidak selamat. Itulah sebabnya Yesus berkata, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Jangan takut, pergilah ke seluruh muka bumi, jadikan semua bangsa muridku. Kita pakai kasut supaya kaki kita nggak sakit. Karena zaman itu Yesus berjalan kemana-mana, jalan kaki. Jadi kita jangan enak-enakan, terlena. Kita semua harus semangat membawa Injil damai sejahtera kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Oke, next. Perisai iman. Perisai, ini untuk melindungi. Sekarang kalau kita lihat, perlindungan ini dari serangan-serangan kuasa kegelapan, bujukan-bujukan setan. Kita kalau enggak iman yang teguh, punya iman yang teguh kepada Yesus, kita jadi ragu-ragu. Kalau Anda mengalami suatu musibah, dan kemudian pikiran Anda bilang, katanya Tuhan ada, katanya Tuhan mengasihi saya. Kenapa hari ini terjadi kepada saya? Kenapa saya, Tuhan? Selama iman kita tidak sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan, bahwa Allah itu penuh kasih, bahwa Allah mengasihi kita, dan kita percaya itu dengan teguh, maka segala perbuatan kita akan sia-sia, dan segala jalan langkah hidup kita tidak akan membuahkan apapun juga. Itulah sebabnya kita diminta untuk selalu teguh kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu bahwa Allah memang sungguh mengasihi kita. Dan itu kita perlu perisai untuk menahan serangan-serangan musuh yang dilontarkan kepada kita. Kadang-kadang Anda diminta untuk melayani di dalam CLB. Apakah saya mampu? Apakah saya bisa menjadi fasilitator? Jangan ragu-ragu. Karena Allah sudah berpesan, jangan takut. Yang penting itu mau enggak? Mau enggak saya melayani? Mau enggak saya membantu di dalam CLB ini nanti? Tuhan selalu menerima janji mau kita. Yang penting cuma mau. Nanti selebihnya Tuhan akan membantu. Dan di samping itu juga kita mesti membekali diri kita dengan apa yang diminta sebagai pelayan di tempat itu. Tuhan sudah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kita perlu menyadari bahwa kita bertindak bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan kekuatan Allah. Oke, next.
ketopong keselamatan. Anda tahu ketopong? Helm. Kalau Anda naik motor pakai helm. Nah, itu ketopong itu adalah helm keselamatan. Kenapa keselamatan itu dijadikan ketopong? Ketopong itu apa fungsinya? Helm itu apa fungsinya? Untuk melindungi kepala kita, bukan? Kalau kita naik motor, kita pakai helm. Kalau kita jatuh, kepala kita kena batu, terlindung karena kita pakai helm. Begitu juga kepala kita. Anda tahu bahwa kepala ini tempat medan pertempuran yang paling dahsyat dari seluruh bagian tubuh kita. Kepala ini medan pertempuran yang paling dahsyat. Karena seluruh gerak hidup kita itu diatur oleh pikiran kita. Kita mau kemana, itu pikiran kita yang menuntun. Saya lakukan ini baik, saya mau memilih itu, saya mau mengerjakan itu, saya mau menerima pekerjaan itu. Itu semua pikiran yang mengatur. Jadi pikiran ini harus dijaga. Harus dijaga, jangan sampai, dan setan paling senang memasukkan ini. Kita melayani di CLB. Orang mendoakan orang tidak terjadi apa-apa. Kita jadi ragu-ragu. Setan membisikkan, ya kamu sih bisa apa? Kamu itu bukan apa-apa, ngajar aja nggak becus. Apalagi membimbing orang, nggak mungkin. Nah, Anda bisa mempunyai dua sikap. Iya ya, saya memang nggak becus, saya memang nggak bisa. Itu bukan bidang saya, akhirnya bilang. Saya memang nggak mampu. Atau Anda bisa bilang, iya, itu sudah saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Memang saya nggak mampu, tetapi roh Allah ada di dalam diriku. Dan roh Allah, Yesus ada di dalam diriku. Aku mampu melakukan itu karena Yesus ada di dalamku, bersamaku. Sebab kalau Anda putus asa, maka seluruh itulah yang namanya benteng-benteng yang mengikat kepala kita. Iya ya, saya nggak mampu. Dan akhirnya kita menerima kebohongan setan itu sebagai suatu kebenaran yang mengikat di kepala kita. Kamu udahlah nggak becus di situ. Keluar aja mending. Kamu tuh lebih cocok di sini. Kamu nggak bisa di situ. Iya ya. Nah, kalau kita menerima kebohongan setan itu sebagai satu kebenaran buat diri kita, itu menjadi benteng yang mengikat kita, membatasi kita. Dan firman Tuhan mengatakan, kalau kamu mengenal kebenaran itu, maka kebenaran itu akan membebaskan kamu. Dan kamu akan bebas. Lepaskan, saya anak Allah. Saya mampu di dalam Yesus. Yesus mengatakan, aku sudah menyelamatkan engkau. Engkau selamat, roh, jiwa, dan tubuh. Dan engkau akan menjadi orang yang bebas, karena keselamatan sudah aku berikan melalui kematianku di kayu salib. Jadi itulah yang menjadi pegangan pikiran kita. Dan itulah yang menjadi otak dari seluruh hidup kita di dalam menjalani hidup ini bersama Tuhan. Harus dilindungi. Itulah gunanya helm keselamatan, ketopong keselamatan. Dan setiap keluar dari rumah, kita minta Tuhan lindungi pikiran saya. Perlindungan dari Tuhan untuk pikiran saya, kepala saya, ini sangat perlu. Karena manusia disetir hidupnya oleh pikirannya. Pakailah ketopong keselamatan. Oke, next. Pedang roh. Firman Tuhan adalah senjata sekaligus perlindungan. Kalau Anda baca dari semua Anda sudah dijelaskan tadi,
dari seluruh perlengkapan senjata Allah, perisai iman, ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan mengabarkan Injil, dan pedang roh. Dari seluruh perlengkapan senjata Allah, sifatnya defensif, melindungi, hanya bertahan. Satu-satunya alat perlengkapan senjata Allah yang ofensif, yang menyerang, yang mampu menghajar musuh adalah pedang roh. Pedang roh itu apa? Yaitu firman Tuhan, firman Allah. Saya akan memberikan satu sharing sedikit, singkat saja. Saya pernah mengalami suatu tekanan di kantor sebagai seorang sekretaris direksi yang sibuk menyimpan semua arsip surat-surat yang penting-penting, selalu mundar-mandir melayani bos. Suatu saat saya duduk, nggak pernah dipanggil, nggak pernah disapa sebagai seorang sekretaris yang biasa sibuk, saya hanya menjadi telepon operator. Hati saya sedih. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan saya? Itu sampai berlangsung sampai kira-kira 1 bulanan. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi Tuhan? Kenapa bos seakan-akan nggak melihat saya? Dan pekerjaan saya, semua yang biasanya saya pegang, hal-hal yang confidential, sebagainya, diberikan kepada orang lain, asisten saya. Dan asisten saya yang bekerja. Saya cuma berdoa saja. Dan saya bingung. Dan akhirnya pada waktu saya berdoa, suatu saat, mengapa engkau tidak mau berperang? Oh, kita memang tahu, kita berdoa, kita bisa ada doa permohonan, doa memuji, memuliakan Tuhan. Tapi jangan lupa, ada doa peperangan, yaitu yang namanya perang rohani. Kita belum pernah mengalami hal itu. Dan mengapa kamu tidak perang? Kenapa saya mesti perang? Bagaimana Tuhan? Tuhan mengajar saya diberi ayat, yaitu ayat yang tadi Obed bacakan di dalam Yesaya 41. Akulah Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu membawa kemenangan. Di situ ada satu ayat yang bunyinya, janganlah engkau takut. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan tidak ada lagi dan akan binasa. Janganlah engkau takut. Aku akan membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Bukit-bukit akan kau buat seperti sekam. Dan engkau akan menampi mereka. Saya pikir, Tuhan, apa yang terjadi? Rupanya banyak orang memang menginginkan kursi saya. Dan mereka mempergunakan kuasa kegelapan untuk menghancurkan saya. Dan itu tidak saya sadari sama sekali. Apa yang terjadi? Saya seperti ditutup sehingga bos tidak bisa melihat saya lagi dan saya tidak bisa kerja apa-apa. Bagaimana pakainya? Iman kita itu adalah seperti senapan, seperti laras senapan, iman kita. Firman Tuhan yang katanya pedang, bisa juga saya bayangkan dengan pedang, atau firman Tuhan adalah pelurunya. Adalah pelurunya. Saya masukkan peluru itu di dalam laras senapan. Triggernya, ininya pelatupnya adalah
Yesus. Nama Yesus. Jadi, apa yang Tuhan ajarkan adalah sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Dan mereka tidak akan ada lagi dan akan binasa. Itu sebagai peluru saya ucapkan di dalam nama Yesus. Orang yang bangkit membenci engkau, membantah engkau, tidak ada lagi. Di dalam nama Yesus. Firman itu akan masuk ke alam roh. Firman itu akan masuk ke alam roh. Saya tidak tahu musuh saya ada di mana. Tetapi Tuhan tahu. Firman Tuhan tahu. Dan dia akan mengenakan orang itu. Orang yang marah kepada saya. Tidak ada lagi. Dan di dalam nama Yesus sebagai pelatuknya, hal itu akan terjadi. Tuhan akan membuat saya menjadi papan pengiring. Saya bayangkan papan pengiring itu bagaimana? Apakah seperti papan cucian yang ada gerigi-geriginya begitu, 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung, yaitu gunung-gunung orang jahat. Saya irik di dalam nama Yesus, aku hancurkan. Apa yang terjadi? Besok bos memanggil saya dan saya pulih keadaannya. Seperti biasa, semua surat-surat penting kembali. Apa yang terjadi? Iman kita itulah laras senjata. Pedang kita, pedang roh, firman Tuhan adalah pedang roh yang kita menabas musuh di dalam nama Yesus. Semua orang jahat, yang ingin menghancurkan anak-anak Allah, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Itulah yang terjadi. Kita tidak tahu musuh itu ada di mana. Tetapi firman Tuhan itu tahu. Dan itulah yang terjadi di alam roh. Kita memang belum pernah mempraktekkan hal ini. Itulah yang terjadi. Anda akan terkaget-kaget sendiri. Ternyata apa yang disabdakan di dalam firman Tuhan itu memang sungguh-sungguh terjadi. Next. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Berdoa bukan hanya pada saat-saat Anda berdoa menghadap Tuhan. Memang itu perlu. Ada jam-jam khusus Anda berbicara kepada Tuhan. Tetapi di dalam setiap saat, 24 hours, 24 jam, ciptakan suasana doa di hatimu. Terus-menerus bina relasi dengan Tuhan. Bicaralah dengan Tuhan apa saja agar Anda tidak terputus kontak dengan Tuhan. Jadi macam-macam doa. Bisa doa pribadi, doa kelompok, doa syafaat, doa puasa, dan yang terakhir yang tadi saya hanya, itu ada khusus pelajarannya sendiri. Saya hanya katakan sepintas, doa peperangan rohani. Kita harus perang. Next. Kesimpulan, hampir selesai. Ada 4 hal yang perlu diingat. Jangan terjebak pada 2 ekstrem. Pandangan bahwa iblis itu tidak ada. Iblis ada. Kalau Anda berpendapat bahwa iblis tidak ada, iblis akan senang karena kerjanya bisa bebas. Dan yang pandangan bahwa iblis itu tidak ada, dan pandangan yang segala sesuatu yang kita alami itu adalah karyanya iblis. Tidak. Iblis memang memasukkan mungkin ke dalam pikiran Anda hal-hal yang negatif. Tetapi kalau Anda mengikuti itu sehingga Anda mengalami hal yang celaka, jangan salahin iblis. Kita sendirilah yang bertanggung jawab. Ingatlah bahwa Yesus telah memenangkan pertempuran melawan setan iblis ini. Dan Tuhan akan memasukkan kita dalam daftar
Anda masuk di CFC melalui CLP, otomatis Anda melamar jadi prajurit Allah, Laskar Kristus. Dia akan melatih, melengkapi, memimpin kita, dan peperangan besarnya sudah dimenangkan oleh Yesus, tetapi setan masih selalu bergerilya, ingin tetap menarik banyak orang masuk menjadi anggota kerajaannya dia. Kita punya kuasa untuk mengalahkan iblis. Dan hal ini tergantung kepada kita, harus tunduk kepada Allah. Tundukkanlah dirimu kepada Allah, barulah kita bisa melawan iblis. Maka dia akan lari daripadamu. Jadi di dalam anggota prajurit tentara Kristus, nggak ada serdadu prajurit yang nganggur, nggak ada. Semua harus perang, semua harus berusaha untuk memenangkan peperangan dan bisa mengatasi segala kesulitan. Jadi saat Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga Anda menjadi Laskar Kristus. Anda bergabung di dalam pembaruan ini dan dilatih sebagai tentara. Yesus berkata kepada kita, "Anakku, aku bukan saja sudah memenangkan peperangan untukmu, aku juga berperang bersamamu. Aku memberikan kepadamu perisai iman. Aku memberikan kepadamu ketopong keselamatan. Aku memberikan kepadamu pedang roh, ikat pinggang kebenaran, sepatu, baju sirah keadilan." Kalau itu semua belum cukup, aku memberikan namaku. Kalau itu pun masih kita berdoa di dalam nama Yesus, kok masih kurang? Aku memberikan kepadamu kuasaku, authority, untuk bertindak di dalam nama Yesus. Karena itu, kuatkanlah hatimu, berperanglah. Di dalam menyampaikan Injil damai sejahtera, kita memang harus melawan kuasa kegelapan. Karena orang yang suam-suam kuku, pasti itu di bawah kuasa kegelapan. Dan Anda kalau ikut CLP, ingat nggak, selalu ada halangan. Yang alat ini rusak, yang dia mau ikut tiba-tiba sakit, ada aja iblis untuk mencegah terjadinya CLP itu. Kita akan menyelenggarakan CLP dalam waktu dekat. Jadi pertempuran besar itu sudah pasti terjadi. Dan sudah ada di hadapan kita. Mari kita bersiap diri, jangan takut. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Wow, luar biasa, bagus. Terima kasih, Bu Tres. Clear banget. Jelas ya? Jelas. Jelas banget, Bu Tres.